Nama saya Samsudin Lara, umur 63 tahun. Jabatan sekarang adalah menduduki Sekretaris Lembaga Adat dalam Rumpun Adat Barnusa. Dalam cerita sejarah kerajaan Barnusa, nama Barnusa ini sebenarnya adalah nama yang diambil dari Raja pertama Bara Mawolang. Nusa artinya pulau. Jadi Raja Bara Mawolang yang mendiami di atas sebuah pulau yang namanya Barnusa. Kerajaan Barnusa ini memang turunan dari Raja Majapahit yang namanya Majapahit, yang masyarakat sebut Majapahit atau dia bergelar Mawolang. Dia mempunyai istri yang memang dari cerita orang tua bahwa dari Kayangan, namanya Putri Wonosere atau biasa disebut Wonosari dari Jawa. Dari putri ini melahirkan 7 anak. Anak pertama Dai Mawolang, anak kedua Bara Mawolang, anak ketiga Tuli Mawolang, anak keempat Telu Mawolang, anak kelima Gang Mawolang, dan saudara 2 namanya Monekei dan Atikei. Dai Mawolang menurunkan komunitas masyarakat yang membentuk kerajaan Pandai. Sedangkan Bara Mawolang menurunkan komunitas yang disebut dengan kerajaan Barnusa. Tuli Mawolang membentuk komunitas yang menimbulkan kerajaan besar yang ada di Bunga Bali atau kerajaan di Alor Besar. Telu Mawolang itu informasinya ke Flores, dan Gau Mawolang bersama 2 saudaranya menuju ke Maluku bagian selatan. Dalam kehidupan Bara Mawolang dan Dai Mawolang ini, sampai menurunkan turunan yang ke-7. Yang ke-8 adalah Bolitonda. Bolitonda 1 ini hidup tidak harmonis dengan kakaknya Dai Mawolang. Maka dalam kehidupan Bara Mawolang merasa tidak aman di sana. Maka dalam prinsipnya dia menyusul untuk mengikuti neneknya Mawolang yang ada di Jawa. Mereka membuat perahu. Dan perahu itu diberi nama Susundara. Arti menyusun turunannya, menyusul. Dalam perjalanannya perahu itu rusak di Bagang. Sekitar Pantar Tengah. Semenanjung di Bagang. Akhirnya mereka menetap di sana. Hidup di sana, hidup sekitar 1-2 tahun. Akhirnya masyarakat kerajaan di dalam pribumi, kerajaan Sigang ini, mendengar informasi bahwa ada pendatang baru yang sudah memiliki kebudayaan yang tinggi. Sudah berpakaian, sudah ada parang, sudah ada bisigali, alat pertanian yang bisa membantu mereka untuk berusaha bercocok tanam. Maka raja mengutus utusan untuk memanggil mereka yang datang dari kehidupan dari Bagang sana. Ya. Tetapi raja mempertimbangkan jangan sampai ini siasat untuk pendatang baru itu kadang-kadang bisa dibunuh. Ya, kan bisa mengganggu kehidupan kerajaan-kerajaan kecil. Maka raja mengutus adiknya namanya Goro Amang. Goro Amang ini yang disairkan dengan lagu Goro Amang Moru Molo Maiseru. Molo Maiseru. Artinya Goro Amang yang kemuka pergi lihat dulu, memantau keadaan dulu. Ternyata datang melihat kehidupan masyarakatnya baik, hidupnya tidak yang diduga oleh raja. Maka raja bersama rombongan masuk sama-sama di kerajaan Sigang. Mereka sampai di Sigang sudah ada pendatang dari Maluku Utara, Bapak Imam Mukhtar, yang sudah mengajarkan agama dan bisa membuka agama di situ dengan pertimbangan bahwa kalau Islam ini sudah dianut maka salah satu syaratnya adalah sunat. Sunat ini Raja Aukala khawatir jangan sampai ini agama ini bisa menimbulkan korban. Karena potong nih kita punya alat kelamin. Tetapi
dengan pertimbangan itu raja mengorbankan dia punya budak 2 untuk jadi sunat percobaan. Ternyata sunat tidak apa-apa. Maka raja dengan rakyatnya semua menganut agama Islam. Nah, dalam kehidupan itu maka di atas kerajaan Sigang itu lokasinya sempit. Maka pertimbangan raja bahwa Raja Bolitonda dengan Imam Mukhtar dengan penyiar agama lain lagi Abdullah Jogogo, kamu turun di pantai untuk membentuk komunitas kehidupan di pantai. Hanya turun hidup di tempat yang namanya itu Bernusa Lama atau biasa Kampung Lama kita sebut. Hidup di sana mulai dari 1520 sampai 1783. Kurang lebih 263 tahun. Ya, Raja Bolitonda I bersama para tokoh-tokoh agama, pemuka agama, para mubalik. Di antaranya Imam Mukhtar, Abdullah Dailong dengan Jogogo berusaha mengembangkan Islam ini ke depan, artinya membangun sebuah masjid. Masjid itu dengan ukuran 6 kali 6 meter. Masyarakat berkembang tidak begitu pesat. Menurut cerita orang tua bahwa sekitar 40 buah rumah saja yang ada di lokasi sekitar itu. Kehidupan di sana membuat, karena Raja Bolitonda ini sudah punya pikiran, sudah maju, bagaimana membangun hubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil. Hubungan itu dengan kawin-mawin. Maka Bolitonda kawin Raja Aukala punya istri, punya adik. Aukala Birangkala itu punya istri namanya Lola Seli. Bolitonda adiknya kawin dengan Lilo Seli. Itu mengikat hubungan antara kerajaan baru Bernusa dengan kerajaan Sigang. Dalam perkembangan kehidupan beragama, itu agama sudah berkembang, kerajaan Sigang juga sudah berkembang. Akhirnya Raja Bolitonda berusaha supaya menghubungi lagi kerajaan Ilu yang ada di kira-kira 2-3 kilo dari kerajaan Bernusa. Kawin dengan Raja Ilu punya anak nama Manitaro. Jadi Raja Bolitonda sudah istri 3. 1 bawa dari Pandai, 1 kawin dengan Raja Sigang punya istri punya adik, kawin lagi dengan Raja Ilu punya Manitaro. Artinya menciptakan kondisi hubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil itu menjadi baik, jangan bermusuhan karena hubungan kawin mawin. Sedangkan Raja Bernusa ini sering membantu dalam konflik antara kerajaan-kerajaan. Kerajaan di atas seperti kerajaan Deing, kerajaan Kalondama. Itu sering kalau terjadi konflik maka Raja Bernusa bantu. Karena dia membantu inilah kerajaan-kerajaan luar itu kurang senang dengan Raja Bolitonda. Maka dalam sistem pertahanan Raja Bolitonda membangun sebuah benteng, kota, susun batu. Itu tingginya sekitar 2 meter lebih. Tapi karena waktu pembukaan jalan itu, masyarakat bongkar itu batu. Itu bikin jalan. Jadi sudah turun sampai rata dengan tanah. Nah, itu menjaga situasi kondisi keamanan kerajaan selama itu. Hidup bercocok tanam, ternak di situ. Sampai usia Bolitonda sampai tua dan meninggal tahun 1578. Kemudian mahkota anak Mauboli menggantikannya. Dari Mauboli ini melanjutkan pemerintahan ayah Bolitonda I. Dan Mauboli ini raja yang pintar, raja yang suka hubung baik dengan kerajaan-kerajaan kecil. Maka dia syairkan dalam lagu untuk memuji
kerajaan Bernusa yang ada di Lewo Pirinsina. Dia memuji dengan syair Lewo ro Pirinsina. Artinya negeri Bernusa itu bagaikan piring dari Cina, karena ada bukit-bukit. Ya. Kemudian tanahnya itu seperti mangkuk dari Jawa, tanah Romako Jawa. Lewo ro dike-dike, artinya kerjaan itu, negeri itu baik, makmur, dike. Tanah ro sare-sare, tanahnya subur. Tanahnya humus, tanahnya bagus, cocok tanam. Lewo ro sama doang. Antara Bernusa dengan kerajaan-kerajaan itu sama jauh. Doang ro ile liko, artinya terpele oleh gunung dan bukit. Ile, liko. Ya. Kemudian oneng ro motong lon. Itu rakyatnya hidup makmur, bagaikan susunan daun kelor. Punung ro kalangkari, artinya jauh dari kehidupan yang dianggap sebagai kehidupan yang tidak cocok, kehidupan yang menimbulkan tidak aman, tidak. Punung ro kalangkari artinya dipele oleh benteng-benteng itu. Hidupnya aman. Kemudian ada pujaan lagi untuk raja adalah Raja Mauboli. Mauboli Amang Ileng Goleng. Artinya kekuasaan Raja Mauboli itu terdengar, tersiar di mana-mana. Ileng Goleng. Raja ro Lelang Weking. Artinya raja itu dalam kedudukannya berwibawa. Lelang Weking. Berwibawa. Lelang Weking Aman Susadate. Dia punya wibawa itu tidak terkenal kurang hati oleh di luar, itu tidak ada. Itu Raja Bolitonda. Kehidupan Raja Bolitonda menjadi makmur sampai dia melanjutkan orang tuanya. Orang tuanya itu membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan di Flores. Sekitar tahun 1565. Aliansi itu yang terkenal dengan Solor Watanglema dan Galiau Watanglema. Galiau itu yang Pulau Pantar ini, nama dulu. Yang orang Belanda rubah jadi Pantar. Tapi Galiau itu kerajaan-kerajaan 5 pantai di Pulau Pantar dan 5 pantai di Pulau Solor. Dengan tujuan bahwa kerajaan 5 pantai di Pantar, 5 pantai di Solor itu kerajaannya Islam semua. Dengan tujuan adalah menjaga supaya Portugis jangan menyiarkan agama masuk di 5 kerajaan ini. 10 kerajaan ini. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Mauboli. Mauboli dengan syair-syair yang tadi sudah sampaikan itu. Mauboli memang terkenal. Dalam situasi apapun dia ini tampil sebagai raja yang berwibawa dengan syair-syair itu. Dalam kehidupan itu masyarakat aman, lalu beliau meninggal. Digantikan oleh anaknya nama Bolitonda, Tonda Boli II atau bergerar Binggar Boli. Melanjutkan pekerjaan ayahnya, kehidupan baik, masih konflik-konflik kerajaan itu masih kecil-kecil ada jalan terus. Sampai perkembangan terus melanjutkan pemerintahan kerajaan ayahnya Tonda Boli II. Kemudian digantikan oleh anaknya nama Bolitonda atau Boli Binggar. Kemudian Boli Binggar melahirkan anaknya nama Aku Boli. Jadi 4 raja yang ada di sana, di Kampung Lama. Dari Raja Bolitonda II atau Boli Binggar ini melahirkan anak namanya Aku Boli. Aku Boli ini pertimbangan-pertimbangan pemerintahan kerajaan bahwa Bernusa ini, kerajaan Bernusa sering membantu konflik-konflik antara kerajaan-kerajaan di gunung. Maka
kerajaan yang lain kurang senang dengan Raja Bernusa. Kemudian ada pertimbangan lagi bahwa kehidupan masyarakat tambah banyak, lokasinya dipertimbangkan karena memang hubungan kita tidak aman, lalu masyarakat mencari kebun, pertanian dan lain-lain rasa kurang aman. Kemudian pertimbangan ketiga adalah benteng itu bisa dilewati atau bisa bisa dilanggar lah waktu dipele benteng itu, tapi dari kita sendiri yang merahasiakan itu, maka lawan dari kerajaan lain berhasil masuk membakar kampung. Dan pertimbangan-pertimbangan itulah aku boleh membuat rapat dengan pemuka agama, dengan masyarakat, bahwa harus kita bermukim ke Pulau Kura. Karena pulau ini dikelilingi oleh laut, maka pertimbangan raja dalam kehidupan aman karena tidak ada gangguan-gangguan dari luar. Dari Pulau Kura dipimpin Raja Akuboli, maka itu pemerintahan Belanda sudah datang. Belanda sudah masuk. Dalam pemerintahan Belanda itu kadang-kadang belasteng atau pajak itu di-store oleh raja, kadang-kadang kurang. Maka Belanda kurang hati, maka kerajaan Bernusa, kerajaan Pandai, kerajaan Belagar, kerajaan Bunga Bali Alor Besar, itu Belanda tarik. Dikasih Raja Umar Watang Nampira, Raja Alor. Tahun 1908, Kuliah Mambaso membawa masyarakatnya pindah ke sini, ke Bernusa sekarang. Jadi di Bernusa sekarang ini perkembangan agama Islam tambah pesat, membangun sekolah-sekolah Islam juga, ada madrasah, ada TK, madrasah, ada MTS, ada MA. Meriam itu istilah masyarakat, meriam Bali Baku. Jangkar itu disebut dengan jangkar Pirinsina. Itu riwayatnya adalah meriam itu masa Raja Mauboli. Itu sudah direncanakan oleh Boli Tonda. Tapi pada masa Mauboli, dia cari emas, cari moko, tukar Portugis punya meriam di Flores. Bahkan dia punya orang-orang yang ditangkap, orang budak itu bisa sampai tukar meriam. Nah, meriam itu dulu ada dua. Ada satu yang di muka pintu menghadap selatan, kemudian ada satu menghadap laut. Tapi laut itu orang securi jadi hilang. Sedangkan yang ada itu, yang ada tersimpan di situ-situ. Nah, kemudian riwayatnya besi bercabang itu dulu hubungan kerajaan Sigang dengan Bernusa ini dengan kerajaan di Flores, Adonara. Itu kehidupan masyarakat di sana, bulan-bulan tertentu, musim-musim barat itu gurita besar yang masyarakat di sini namanya Arambora. Itu kadang-kadang membunuh nelayan, menenggelamkan perahu-perahu nelayan. Begitu setiap tahun. Maka para nelayan dari kerajaan Sigang ini pergi mencari di sana. Lalu cerita masyarakat itu mereka dengar dan mereka bilang, kalau kamu berusaha membunuh ini gurita, maka kami rasa aman dan bisa nelayan bisa mencari bebas. Akhirnya mereka pulang ke sini, tanya-tanya orang, tanya raja, tanya masyarakat bahwa harus dibunuh dengan kapur. Kapur itu bisa membunuh gurita besar. Jadi mereka datang di sini menganyam bubu. Bubu itu ukuran sampai 5-6 meter panjang, sepanjang bambu.
Sampai bawa ke sana, diminta oleh raja bahwa kita harus akal siasat dengan binatang. Bisa kambing, bisa apa. Jadi kambing itu dibunuh, diisi di dalam bumbu. Lalu ditenggelamkan. Gurita itu mencari, mau ambil ini kambing yang di dalam bumbu ini, dia ambil setengah mati, dia pun tangan suka masuk. Maka dengan itu mereka tarik ke atas. Tarik ke atas itu langsung siram dengan kapur. Maka menjadi mati dan mereka berhasil bunuh. Maka imbalan sebagai jasa daripada mereka berhasil membunuh itu, Raja Adonara, Raja Flores itu menawarkan, kamu minta perempuan kita sanggup, kamu minta bala, gading gajah itu kita sanggup, kamu mau minta emas juga kita sanggup. Maka saat itu Raja Bolitonda ini berobat di Adonara. Lalu mereka yang nelayan ini mendengar bahwa raja ada di sana, jadi mereka pergi minta pikiran, pendapat. Ini kita mau minta perempuan, kita 3 orang. Mau minta gading, mau minta emas. Jadi raja bilang, kalau kamu minta perempuan, itu pergi nanti tidak ada bekas. Ya, kalau untung-untung ya ada keturunan. Kamu mau minta bala, gading, nanti menjadi fitnah. Siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Nah, kamu minta emas sama. Maka kamu kembali ke kerjaan di Flores itu, Solor itu, lihat di pelabuhan itu, lihat di situ ada apa yang kamu lihat, yakin bahwa kamu bisa bukti bawa pulang. Maka lihat, jangkar kapal Portugis punya itu ada di situ. Maka itu yang dorong minta bawa ke situ. Bawa datang yang tanam di tempat dalang suku yang ada di situ. Yang disebut dengan jangkar Pirincina. Itu jangkar. Ditanam terbalik. Ya. Dan tidak bisa cabut. Dia sudah seperti ada punya penjaga. Ya. Peninggalan-peninggalan masyarakat di sana, itu batu-batu yang tersusun di kuburan itu, batu itu berasal dari laut. Ya, ada yang laut dalam, ada yang pinggir pantai. Yang hitam besar itu pinggir pantai. Yang menunjukkan bahwa itu laki-laki. Sedangkan dari yang dalam, dari terumbu karang yang punya keras terumbu karang itu seperti dari perempuan. Ya. Jadi kalau kuburan-kuburan yang ada di sana yang menjadi mendekati kebenaran lah. Itu raja-raja dengan Imam Mukhtar dengan Jogogo dengan Abdullah itu. Yang oleh mahasiswa Muhammadiyah dalam KKN mereka membuat pagar keliling. Ya. Yang menurut cerita orang-orang tua bahwa itu masjid. Jadi kita yakin bahwa masjid, di halaman masjid itu bisa ada Bapak Imam dan tokoh-tokoh agama. Jadi bagian pohon ke sana itu muadzin dengan tokoh agama Jogogo dengan Abdullah yang di bagian timur. Termasuk di bagian kiri kanan. Sedangkan di bagian kiri itu Imam Mukhtar dengan istrinya. Ya. Sedangkan di atas bukit itu yang raja-raja. Sedangkan di pesisir bagian timur itu turunan-turunan agama. Yang punya nisannya itu ukir-ukir. Mulai dari bukit sebelah sampai sebelah itu ukir semua. Itu turunan-turunan agama. Sedangkan masyarakat biasa itu yang di luar-luar benteng itu. Ada di bukit sampai di sebelah. Karena 200 tahun lebih, jadi memang masyarakat banyak yang korban.